Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru, para profesor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita dari hadis 32 dari Al-Arba'in Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in, yang kita sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya ajaran Islam berputar pada 42 hadis ini. Barang siapa yang menguasainya dengan baik, maka dia akan memahami Islam secara global, ya. Dan merupakan langkah yang merupakan dasar yang baik baginya untuk melangkah pada ilmu-ilmu yang selanjutnya. Hadis ke-32, hadis yang sangat penting, terutama di zaman sekarang ini, agar seorang tidak melakukan perkara yang berbahaya untuk dirinya dan juga tidak membahayakan orang lain. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ya, seorang harus benar-benar merenungkan hadis ini, ya, agar tidak egois dan malah memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ingin mendapatkan manfaat tapi dengan memberi mudarat kepada orang lain. Hadis tersebut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada memberi mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Akan kita jelaskan apa makna darar dan apa makna dirar. Haditsun hasanun. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain keduanya secara musnad, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malikun fil Muwatta, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan secara mursal. Fa asqata Abu Sa'id, dan dia jatuhkan sahabat Abu Sa'id. Hadis mursal maksudnya dari tabi'in langsung kepada Nabi, tidak ada sahabatnya. Walahu turuqun yaqwa ba'daha bi ba'din, dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Hadis ini secara sanad, kalau ditinjau dari persanad, dia lemah, tetapi sebagaimana kita jelaskan, karena diriwayatkan dari banyak jalan, lemah, artinya saling menguatkan, sehingga naik pada derajat hasan, sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in. Hadis ini isinya la darar wala dirar. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tidak boleh memberi kemudaratan pada diri sendiri maupun tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Perhatikan pada dokter rahmatillah subhanahu wa taala, dalam Islam ada namanya kaidah-kaidah besar, ya, disebut al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah. 5 kaidah besar, kaidah raksasa fikih. Lima kaidah tersebut, yang pertama adalah al-umur bi maqasidiha, perkara-perkara tergantung maksud dan tujuan. Kemudian yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ada kaidah yang ketiga, namanya al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian adalah ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal, kemudaratan dihilangkan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-adah al-muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Yaitu tradisi bisa sebagai patokan. Ini 5 kaidah yang disebut dengan kaidah fikih raksasa, ya. Dan kita akan berbicara salah satu dari kaidah tersebut, kaidah keempat, yaitu ad-darar yuzal, bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan dia mirip dengan al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, misalnya ini contohnya sederhana, misalnya kalau tidak bisa berdiri maka sholatnya duduk, kalau tidak ada air maka tayamum misalnya, itu namanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Mirip, ini juga kalau ada kemudaratan maka harus dihilangkan. Tetapi bedanya antara ini dengan ini adalah berkaitan atau hubungan seorang dengan Allah, kali ini muamalah antara seorang dengan yang lainnya, antara seorang dengan yang lainnya, secara umum demikian. Inilah yang kita bahas. Jadi kita sedang bahas tentang kaidah raksasa yang banyak perkara agama masuk dalam kaidah ini, ad-dararu yuzal. Dan dalilnya tadi di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la darar wala dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. La darara wala dirara. Apa maksudnya darar dan dirar? Ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan darar sama dengan dirar. Tidak ada bedanya. Nabi hanya ingin mengkuatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menekankan. Di antara model pendekatan adalah dengan mengulanginya. Ya. Ya, dengan mengulanginya. La darar wala dirar. Pendapat yang kedua mengatakan darar yang dinafikan tidak sama dengan dirar. Apa maksudnya darar kalau, dan ini pendapat yang lebih kuat karena asal perkataan adalah taksis, yaitu penguatan, bukan pengulangan. Hukum asal dalam pembicaraan adalah penetapan, bukan pengulangan. Bukan menetapkan. Artinya makna dirar lain dengan darar. La darar wala dirar. Kata Nabi, tidak ada darar, tidak ada dirar. Ini artinya tidak ada darar, tidak ada dirar. Ya. Nah, apa maknanya darar dan dirar? Ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya darar tidak sama dengan dirar. Kalau gitu apa beda dengan darar antar dirar? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, darar adalah kemudaratan yang tidak disengaja. Artinya memudaratkan orang tanpa sengaja. Kalau dirar memudaratkan dengan sengaja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, darar yaitu memulai memberi kemudaratan kepada orang lain. Adapun dirar membalas. Dirar membalas kemudaratan tapi dengan berlebihan. Tapi dengan cara yang salah. Cara berlebih. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, darar yaitu memberi mudarat kepada orang lain tanpa mengambil manfaat, tanpa mengambil manfaat. Dirar memudaratkan orang untuk dapat manfaat.
Ini sekedar khilaf di kalangan para ulama tentang makna darar dan dirar ya. Ada yang mengatakan darar mendaratkan tanpa sengaja, enggak sengaja. Bukan berarti enggak sengaja, tetap aja harus dihilangkan. Enggak sengaja, tetap harus tidak boleh. Jangan diulangi lagi meskipun tidak sengaja. Dirar memudaratkan dengan sengaja. Ini tidak boleh. Beri mudarat ke orang lain tidak boleh dengan sengaja. Kemudian pendapat kedua, darar mulai. Dia yang mulai bikin mudarat. Orang enggak ada apa dia ganggu. Dirar membalas. Orang beri mudarat kepada dia, dia balas tapi berlebihan. Dia dizalimi tapi dia balas dengan kezaliman yang lebih, maka tidak boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan sesuai dengan keburukan yang sama. Fa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian balas maka balaslah dengan sama. Kalau tidak kita tadinya dizalimi menjadi berbuat zalim. Hati-hati. Ya. Faman afa wa aslaha fa ajrullah innahu la yuhibbul zalimin. Siapa yang membalas berlebihan maka dia berubah dari status dizalimi menjadi menzalimi ya. Dirar memberi kemudaratan dengan cara berlebihan. Pendapat ketiga, dirar memberi kemudaratan orang lain tanpa mengambil manfaat. Dia dengan manfaat. Contoh apa? Ada apa namanya? Mungkin ada hewan masuk di rumahnya, kemudian ganggu, dia lepas, dia taruh di rumah orang. Sehingga dia tidak mendapatkan manfaat, tetapi memberi mudarat kepada orang lain. Beri mudarat kepada orang lain. Atau misalnya dia lihat mobil, kemudian ada becek, dia bisa jalan pelan, tapi dia jalan, kemudian dia tidak ada manfaat dengan jalan mobil tersebut, tapi dengan dia jalan tersebut, air percik kena orang. Kena orang, akhirnya orang bajunya basah. Ini dia beri mudarat tidak manfaat, tapi dia beri mudarat kepada orang lain. Lebih parah, memberi mudarat orang lain, dan dia dapat manfaat. Misalnya dia bangun rumah tinggi, orang lain tertutup, tidak dapat cahaya. Dia bangun tinggi-tinggi, orang dapat tertutup. Dia dapat manfaat, yang lain tidak dapat. Yang lain dapat mudarat. Dia mendapatkan manfaat di atas kemudaratan orang lain. Ini cuma orang korupsi yang bermanfaat, banyak masyarakat yang menderita. Contohnya. Ini adalah semuanya, entah mau pendapat ini, intinya mudarat itu dilarang. Memberi mudarat kepada diri sendiri dan beri mudarat kepada orang lain dilarang. Intinya ya, memberi kemudaratan dilarang. Baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Intinya ini semua hukumnya adalah haram karena yang mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh memberi kemudaratan sama sekali ya. Baik, model-model kemudaratan ada yang kemudaratan yang diizinkan. Seperti apa? Seperti penegakan hukum had. Ya, penegakan apa? Hukum had. Ya. Diizinkan oleh syariat. Kita bunuh dia, kita potong tangannya, mudarat bagi dia. Mudarat bagi dia, tapi itu diizinkan oleh syariat. Mudarat tersebut diizinkan oleh syariat karena tidak jadi masalah. Karena memang Allah membolehkan hal tersebut. Ya. Ini contoh kemudian diizinkan. Contohnya lagi misalnya apa? Memaksa menjual barang atau aset orang yang banyak hutang. Nggak apa-apa, ya. Dia punya hutang banyak, asetnya banyak, nggak bayar hutang. Boleh pemerintah memaksa dia untuk menjual barang-barangnya. Mudarat bagi dia, tapi nggak ada masalah. Ini mudarat bagi dia, tapi menguntungkan bagi lain, dan ini diizinkan karena sesuai dengan syariat. Contohnya yang kedua, kemudaratan yang umum tidak bisa dihindari. Contoh apa? Contoh klakson. Contoh asap kendaraan. Ini nggak bisa dihindari. Semua orang melakukan. Ini kan kita sepakat klakson memberi mudarat ya, bikin ganggu orang. Orang lagi kaget dengar. Tapi nggak bisa dihindari. Ini semua mata bihil balwa dalam istilah syariat. Mata bihil balwa itu semua orang ya tidak bisa dihindari.
Tidak bisa dihindari ya. Contoh juga misalnya asap kendaraan. Itu asap kendaraan ya di mana-mana, tapi ya gimana? Nggak bisa dihindari. Namanya juga seperti itu ya. Kalau di Jakarta kemacetan. Kita semua bikin macet. Masuk jalan semua tidak bisa dihindari. Gimana? Semuanya butuh. Bikin mudarat ya, bikin mudarat. Tapi ya ini tidak bisa dihindari. Seperti ini insya Allah diampuni. Ya. Karena ya gimana? Tidak bisa dihindari. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya kemudaratan yang dimaafkan. Dimaafkan oleh orang yang terzalimi. Ada, kita bikin mudarat sama orang, bikin mudarat sama istri, bikin mudarat sama anak, bikin mudarat sama kawan. Entah kita rendahkan dia, entah kita gibah dia, entah kita apain dia. Tapi mereka maafkan, ya sudah. Mereka maafkan, kita enggak berdosa. Ya, ini namanya 3 kemudaratan, model kemudaratan yang tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Ini 3. Selain dari itu, maka harus dihilangkan. Selain daripada 3 ini, 1, 2, 3, maka harus dihilangkan. Maka harus dihilangkan karena itu mudarat yang tidak diperbolehkan. Saya akan sebutkan dalil Al-Quran. Selain hadis yang kita bahas, ada juga ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tidak boleh kita memberi kemudaratan. Contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh ini praktek kemudaratan yang Allah larang dalam Al-Qur'an, contoh dalam kehidupan rumah tangga. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian dan sudah mendekati masa akhir iddahnya, fa amsikuhunna bima'ruf, maka kembalilah, rujuklah dengan cara yang baik, aw sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang baik. Ya sudah, lepas. Kalau ceraikan istri, tunggu masa iddah-iddahnya. Kalau haid berarti 3 kali haid, ya. Kalau tidak haid berarti 3 bulan. Kalau sudah menjelang habis masa haid, masa iddahnya, maka 2, kembali dengan cara yang baik, melanjutkan pernikahan cara yang baik, atau dengan ya sudah lepas, perceraian berlanjut, wasarrihuhunna, lepaskan mereka dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian kemudian sengaja kembali kepada istri kalian dalam rangka untuk beri mudarat, diraran, beri mudarat kepada mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu, melakukannya telah berbuat zalim kepada dirinya. Contoh dia mau ini apalagi orang jahiliyah dahulu. Mereka ceraikan istri mereka. Nanti sudah mau habis masa iddahnya mereka kembali lagi. Habis kembali lagi sebentar cerai lagi. Berlaku masa iddah lagi. Mau habis kembali lagi. Terus dan cerai tidak ada batasannya. Maka Islam batasi cerai cuma 2 kali. At-talaqu marratan. Fa imsakun bil ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Cuma 2 kali cerai. Cerai ketiga, kalau cerai 3 sudah enggak bisa balik lagi. Ya. Maka seorang kalau mau cerai dengan cara yang baik, kalau mau kembali kepada istrinya dengan cara yang baik, bukan rujuk kepada istrinya kemudian mendolimi istrinya, KDRT tidak boleh. Kata Allah, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian tahan istri kalian kembali kepada istrinya dengan cara memberi mudarat kepada istri tersebut. Contoh juga wanita yang sudah diceraikan tetap harus dikasih tempat tinggal, ya, selama masih talak 1 atau talak 2. Kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri kalian di mana kalian tempat bertinggal menurut kemampuan kalian. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Jadi sudah dicerai istri, kewajiban suami kalau di masa iddah, istrinya tinggal, dia siapkan tempat tinggal. Tidak boleh dia suruh pulang ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Ya, dia biar berikan tempat tinggal sampai masa iddahnya selesai. Ketika dikasih tempat tinggal, dia sikapnya baik-baik. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak boleh kalian usir mereka dan mereka juga tidak boleh keluar rumah, dibiarin tinggal di situ cara baik-baik. Tidak boleh kita membuat sempit dia, tinggal tapi enggak dikasih makan, dibentak-bentak tiap hari, ya jangan gitu, nanti dia tidak betah, akhirnya dia pergi ke rumah orang tua. Ini contoh tidak diperbolehkan ya. Kemudian contohnya lagi Allah sebutkan ya, misalnya masalah perceraian ya antara suami dan istri, kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yatimar radha'a walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Kata Allah, para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Itu bagi ibu yang menyempurnakan, yang ingin menyempurnakan susuannya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ini sudah cerai ini. Suami sudah cerai tetap kasih makan kepada ibunya anak-anak karena dia yang menyusui.
Seorang tidak dibebani di luar kemampuan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Tidak boleh ayah memberi kemudaratan kepada menderita karena anaknya atau istri menderita karena anaknya. Contohnya misalnya ayahnya ngambil anaknya, tidak boleh istrinya yang menyusui misalnya. Contohnya, ini cuma beri kemudaratan kepada ibunya. Ibunya ingin dekat dengan anaknya dilarang sama bapaknya karena sudah cerai diambil anaknya. Ya, seperti itu contohnya. Jadi memberi mudarat pada sang ibu. Atau sebaliknya, sang ibu bilang, sini, kamu bapaknya kasih uang banyak sini. Ini saya netein anakmu. Kasih duit sekian, sekian, sekian. Bapaknya dibuat menderita. Kalau enggak, saya enggak mau netek anakmu. Ya, ini contohnya. Ini saling jengkel-jengkelan yang korban anak misalnya. Sehingga sang ayah menderita, sang istri menderita, anak dijadikan bahan untuk saling melampiaskan kejengkelan. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Mbak di wasiyatin yusa biha audainin ghairu mudhar." Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat. Ini juga kalau seorang membuat wasiat dia mau meninggal, jangan dia beri mudarat kepada uh, anak-anaknya, tidak boleh. Kepada ahli warisnya. Misalnya dia jengkel, anak-anaknya nakal. Supaya anak-anaknya dapat mudarat, dia tulis wasiat setengah hartanya buat temannya misalnya. Biar anaknya enggak dapat. Atau 90% wasiat buat anaknya. Buat apa temannya, biar anaknya enggak dapat karena anaknya menjengkelkan. Ini tidak diperbolehkan karena ini memberi kemudaratan kepada ahli waris ya. Dan ini semua ayat-ayat sesuai dengan kaidah yang sedang kita bahas. Nabi SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. Ya. Para dokter yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah besar ini dia punya turunan-turunan kaidah. Ya. Insya Allah kita akan bahas ada sekitar 5 kaidah di bawah kaidah ini dan ini kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tahu jangan sampai kita bersalah dalam kehidupan kita. Kita memberi mudarat kepada orang lain atau memberi mudarat kepada diri kita sendiri. Tapi saya mohon maaf, saya mau break sebentar ya. Mau kasih waktu 5 menit ya. Maaf. Ya, kita menunggu Ustadz Firanda untuk kembali lagi nanti sekitar 5 menit. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat atau silakan untuk menggunakan aplikasi Raise Hand. Lalu untuk kajian pada malam hari ini juga nanti bisa disimak kembali dalam format rekaman di YouTube channel Buku Pediatrik. Silakan untuk membuka YouTube channel Buku Pediatrik dan di subscribe.
Ya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat. Insya Allah semua bisa disampaikan ke Ustadz. Semoga waktunya cukup. Ya, kita lanjutkan. Siapa dulu, Ustaz? Ya, para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala, inilah secara umum kaidah la darar wa la dirar atau ad-dararu yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan ya, baik kepada diri pribadi maupun kepada orang lain. Maka mengajarkan kita untuk waspada, karena di antara dosa yang paling bikin masalah adalah ketika kita memberi kemudaratan kepada orang lain, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain. Kalau dosa antara kita dengan Allah, perkaranya masih lebih ringan. Tetapi ketika kita memberi kemudaratan kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain dengan perkataan maupun perbuatan, berkaitan dengan harga dirinya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan nyawanya, maka ini repot di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, la antalqallah bi dzambin wahidin fima bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa, antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah kau bawa satu dosa antara engkau dengan hamba-hamba Allah. Maka seorang waspada ketika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ya, perbuatan yang tersebar di tanah air kita, mohon maaf ini, ya, dokter tentu lebih tahu ya. Contohnya memberi kemudaratan orang lain, misalnya dengan merokok, ya. Merokok, ya, dia pertama beri mudarat kepada diri sendiri, ya. Mungkin sebenarnya mengatakan, enggak ada masalah Ustaz, enggak ada masalah, jantung saya, paru-paru milik saya, ya. Taib, ya, itu urusan antum, ya. Tapi jangan sampai beri mudarat kepada orang lain dengan menjadikan orang lain sebagai perokok pasif. Ya, misalnya asap yang kita hirup, kemudian kita keluarkan, dihirup oleh orang, dan dia terganggu, dia batuk, dia terganggu dengan asap rokok tersebut. Saya termasuk tipe yang sulit kalau menghirup. Ada orang merokok misalnya jaraknya 10 meter, terkadang sampai saya pindah dari ruangan tersebut. Ya, saya tidak kuat. Ya. Apalagi cuma 5 meter, oh baunya sangat keras, saya tidak kuat. Saya merasa dizolimi ya. Itu orang merokok santai-santai aja, dia merokok santai, cuek-cuek saja, ya, cuek bebek. Sementara orang sekitarnya terzolimi. Ada yang batu-batu, ada yang mungkin yang subhanallah. Dan bahkan saya pernah terganggu ketika musim haji. Saya lagi musim haji di Muzdalifah, kemudian saya mau tidur nggak bisa tidur, ada asap rokok lewat, subhanallah. Kenapa asap rokok itu lewat hidung saya? Tapi sebenarnya saya terganggu. Saya bisa tegur, sebenarnya akhi, lagi hajian ya akhi, jangan ganggu orang. Ya. Saya tegur, akhirnya dia matikan. Tapi maksud saya, ini contoh, dia enak diri sendiri, dia mendolimi orang lain dengan rokok. Ya. Pernah istri saya sampai sakit, benar, saya lagi umroh di kamar, kemudian ternyata istri saya nggak kuat asap rokok. Saya alhamdulillah masih bisa bertahan. Istri saya nggak kuat, sampai batuk-batuk, sampai nangis, sampai nggak kuat. Sebelah orang Indonesia merokok. Merokok, dan kebetulan itu adalah seorang dokter. Dokter merokok ya. Artinya mungkin dia tahu obatnya ya enggak. Tapi kan orang lain dapat mudarat. Ini dokter merokok, dia tahu obatnya atau cara penangkalnya dia ngerti. Atau dia tahu kadar yang diperbolehkan misalnya. Tapi orang lain menderita ya. Ini contoh kita beri mudarat kepada orang lain, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Contoh kita bicara tentang masalah misalnya masa pandemi. Ada seorang misalnya, dia tahu bahwasanya corona menular. Tapi dia cuek, padahal dia masih statusnya positif misalnya. Tapi dia cuek, dia ketemu fulan, ketemu si fulan, ketemu orang dia tidak bilang-bilang. Akhirnya orang lain terkena dan bisa mengakibatkan penderitaan. Kita lihat bagaimana orang menderita terkena corona, susah bernapas, harus bantuan oksigen. Oksigen dicari dengan susah, apalagi kejadian baru-baru ya sekitar 2 minggu yang lalu. Kita lihat kesulitan yang luar biasa dihadapi oleh kaum muslimin di tanah air. Ya. Kadang-kadang perkaranya karena kekonyolan. Seorang dia positif dan dia cuek-cuek aja. Dia ada gejala-gejala corona, dia anggap enggak, bukan. Karena entah dia tidak beriman dengan adanya corona misalnya, atau
mengatakan hanya konspirasi dan macam-macamnya ya. Sehingga akhirnya dia memberi mudarat kepada orang lain. Orang tersebut yang dia beri mudarat terkadang bisa meninggal dunia. Ini contoh ya. Hati-hati. Atau dia sudah tahu dia dalam kondisi bergejala kemudian nekat ke masjid. Dia menyenangkan dirinya. Ya, saya mau ke masjid, mau dekat dengan Allah. Semua orang juga ingin dekat sama Allah. Tapi kamu bawa mudarat. Terus ke masjid itu masjid kena semua. Itu masjid kena semua. Saya baru kasus saya dengar kawan-kawan. Satu meninggal, taruhlah 5 orang kena, satu meninggal. Aku tidak sedih membuat orang meninggal. Ya. Tidak mikir. Ya, kalau sudah meninggal ya qadarullah. Ya kamu yang harusnya berusaha. Benar semuanya takdir, tapi kan kamu berusaha. Kalau udah tahu kamu gejala jangan cuek-cuek aja. Apalagi di musim corona seperti ini, musim Covid. Artinya seorang berpikir panjang, ya. Jangan dia beri mudarat kepada orang yang sedikit pun, jangan. Bikin orang batu-batu aja jangan, apalagi sampai mengambil nyawa orang. Kalau dia meninggal, kasihan anaknya, kasihan istrinya. Ya. Kamu cuek-cuek aja, yang penting saya senang, saya ini enggak apa-apa, enggak. Mau kau bergejala, periksa, kalau enggak ya tahan diri, jangan keluar-keluar. Saya bilang ini perlu dipikirkan ya bagi kita sama kaum muslimin ya. Ya memang semua sudah takdir mau diapain ya. Tapi ya, seorang berusaha tidak memberi kemudaratan kepada orang lain semaksimal mungkin. Ya, jangan dia konyol akhirnya beri kemudaratan kepada orang lain. Terkadang dia beri mudarat adalah orang terdekatnya. Ya, sampai ada kawan akhirnya dia positif, dia ketemu bapaknya, ini bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, dia kuat, dia positif, bapaknya positif, dia kuat, bapaknya meninggal ya. Ini namanya sayang kalau seperti itu. Terus orang dan hati-hati juga orang yang memberi isu-isu, oh ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya, akhirnya banyak orang awam yang nggak ngerti, mungkin pelajaran mereka tidak sampai atau bagaimana. Akhirnya mereka anggap itu perkara ringan dan akhirnya menularkan orang. Memang benar, banyak orang kena nggak ada masalah. Memang benar, tapi ada yang kena bermasalah dan ada yang meninggal dan banyak yang meninggal. Jangan seorang kemudian memikirkan dirinya sendiri, ya, termakam dengan isu-isu akhirnya memberi mudarat kepada orang lain. Seandainya orang itu meninggal selesai enggak, terkadang itu bapaknya, anak-anak, terkadang dia punya istri. Kasihan. Maka ingat hadis ini, la darar wa la dirar. Tidak boleh beri mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh beri mudarat kepada orang lain. Ya. Contoh-contoh, misalnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian ternyata dia dibohongi harganya, misalnya dia boleh minta ganti rugi atau minta pembatalan misalnya ya. Ini contoh yang intinya kalau diangkat ke hukum maka harus diselesaikan, tidak boleh memberi mudarat kepada yang lain. Contoh seperti seorang monopoli suatu jenis barang. Dia monopoli, kemudian dia simpan, kemudian jual harga yang mahal. Ini kalau pemerintah tahu harusnya dilarang, ihtikar namanya ya. Sehingga dia memberi mudarat kepada banyak orang ya. Dia ngumpulin, dia monopoli sehingga tidak ada barang di pasar, dia angkat harga tinggi, memberi mudarat kepada banyak orang, terutama di zaman sulit-sulit seperti ini, kemudian orang beri mudarat kepada orang lain, dosanya besar ya, dosanya besar. Luar biasa. Kemudian juga misalnya seorang punya talang airnya diarahkan ke jalan umum, ya, misalnya jalan umum akhirnya pecek ya, mengganggu banyak orang. Contoh seorang parkir mobil, dia rumah nggak ada garasi, dia parkir mobil di depan. Akhirnya banyak orang melihat nggak bisa ya, nggak bisa. Ini contoh beri mudarat kepada banyak orang, terganggu. Ini banyak di jalan-jalan ya, parkir sembarangan, orang susah lewat. Ya, kalau parkir yang benar, cari tempat yang benar, kecuali sebentar itu mungkin tidak bisa dihindari. Tapi lama, taruh parkir mobil pinggir jalan, atau mobil sempit, jalan sempit. Jakarta tidak semua jalan lebar, banyak jalan yang sempit. Parkir seenaknya, orang dia nggak entah kemana ya, cuek aja. Ya. Orang mau keluar nggak bisa misalnya, orang mau lewat harus setengah mati ya, dan macam-macamnya. Ini beri mudarat kepada orang lain. Contohnya seorang suami tidak pulang ke rumahnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka hakim boleh memutuskan dianggap mati orang tersebut supaya istrinya tidak mudarat, dia boleh nikah lagi. Suaminya nggak pulang-pulang ya. Entah nggak ada kabar, hilang kabar, dianggap meninggal bisa jadi ya. Karena kalau dibiarkan terus sang istri akan mendapatkan kemudaratan. Makanya pemerintah harus turut campur dalam masalah seperti ini. Tapi kita akan sebutkan beberapa kaidah turunan dari kaidah ad-darar yuzal ya.
dari kaidah ad-dararu yuzal, ya, kemudaratan dihilangkan. Ada beberapa kaidah turunan, misalnya yudfa'ud darar ala qadril imkan, yaitu kemudaratan dihilangkan semampunya. Dihilangkan semaksimal mungkin, ya. Semaksimal mungkin. Contoh, ini yang pertama. Contoh, hadis Nabi SAW nanti akan kita bahas juga. Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Semaksimal mungkin dia bisa dengan tangan dia berhentikan. Kalau tidak mampu fa bilisanihi. Yang dia mampu dengan lisannya yaitu kemudaratan. Kemudaratan hilangkan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan kebencian dalam hati. Ini contoh kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madha'i wadribuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri yang kalian takut atau kalian khawatirkan pembangkangannya, dalam surat An-Nisa. Apa yang dilakukan? Fa'idhuhunna, nasihati. Hilangkan kemudaratan dia akan beri mudarat dengan membangkangnya, ngangkat suara, tidak nurut. Ini nusyuz. Maka dihadapi, jangan dibiarkan dalam rumah tangga karena bikin kemudaratan kepada suami dan mudaratnya berlanjut kepada suami, kepada anak-anak. Pemerintahan dalam negeri tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada warga yang membangkang istri, ya. Membangkang. Maka caranya gimana? Kata Allah, fa'idhuhunna, beri nasihat dengan cara baik. Semoga selesai. Kalau tidak selesai, wahjuruhunna fil madhaji, dengan didiamkan. Kalau tidak selesai, boleh wadribuhunna, boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih, tidak memberi bekas, tidak memarkan, ya, tidak membuat bengkak misalnya, ya. Pemukulan yang buat mereka jerah misalnya. Ini contoh, maksudnya kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Jikalau seorang bernahi mungkar, ini tidak bisa menghilangkan secara total, maka dia hilangkan paling tidak meminimalkan. Dan ini banyak kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita hilangkan secara total, bisa minimalkan. Ada riba 100%. Jadi kan nggak bisa kurangi semaksimal mungkin, mengurangi kemaksiatan. Jadi namanya bernahi mungkar, perhatikan. Nahi mungkar tidak harus hilang secara total, dengan meminimalkan termasuk bernahi mungkar. Ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kantor ini perlu. Ya, ad-darar yuzal, kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu seluruhnya, ya sebisanya. Yang kedua, ad-darar la yuzal bimithlihi. Contohnya, kemudaratan tidak dihilangkan dengan semisalnya. Sederhananya, misalnya ada seorang ngancam, kamu bunuh dia, kalau tidak kamu saya bunuh. Misalnya diancam, kamu bunuh dia, kalau tidak kamu saya bunuh. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang bunuh orang lain. Karena nyawa dia dan nyawa orang tersebut sama. Maka dia tidak boleh menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain. Ya, ini tidak boleh, kemudaratan dihilangkan dengan semisal. Contoh sederhana tadi. Kemudian juga kaidah yang ketiga, misalnya irtikabu akhafid dhararain. Menempuh dua kemudaratan yang paling ringan. Kemudaratan yang teringan dari dua mudarat yang tidak bisa dihindari. Ada dua mudarat tidak bisa dihindari, A dan B. Tidak ada pilihan. Kalau ada alternatif, maka tidak dipakai kaidah ini. Ada A dan B, ternyata ada C, alternatif C, tidak ada mudarat, ya ikut C.
Tapi kalau A dan B tidak ada pilihan kecuali salah satunya, tidak bisa keluar, maka pilih yang paling ringan. Contoh hadis ini tentang dalilnya tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi sedang bersama sahabat, tiba-tiba seorang Arab Badui datang, kemudian kencing, fabala fi ta'ifatil masjid. Kencing di salah satu pojok masjid. Dia sudah terlanjur kencing. Ini kondisinya dia sebelum kencing. Kalau dia sebelum kencing, ya suruh kencing di luar. Dia datang tahu-tahu kencing, sudah terlanjur. Di depan Nabi ada dua pilihan. Dibiarkan kencing sampai selesai atau dilarang, dan ini bisa berhamburan. Para sahabat fasohan nas, orang-orang teriak, fazajarahun nas, orang-orang pada teriak tegur dia. Ya, kata Nabi, biarin dia. Nabi menempuh kemudaratan yang paling ringan, yaitu dia kencing. Nabi bilang biarin dia kencing. Kalau dia kencing di situ, dibiarin, maka terfokus air kencingnya. Daerahnya areal terfokus. Kemudian Nabi suruh ambil air, suruh tumpah. Tapi kalau dihentikan tiba-tiba, mungkin dia balik bisa berhamburan, atau disuruh berhenti tiba-tiba, nggak mungkin ya, sudah terlanjur kerannya terbuka. Ya, maka yang paling ringan ditempuh oleh Nabi dibiarin kencing situ. Bukan berarti kencing boleh, enggak, kencing haram, kencing di masjid haram. Jangan sampai seorang paham, berarti kencing di masjid boleh. Enggak, ini enggak boleh, cuma ini yang paling ringan untuk ditempuh. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Ya. Contoh lagi seperti kisah Nabi Khadir ketika merusak kapal pelayan setelah Nabi Khadir, Nabi Musa naik kapal, kemudian gratisan, tahu-tahu Nabi Khadir merusak kapal tersebut. Ya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau rusak kapal ini? Kita sudah naik gratis." Kata Nabi Khadir, "Kalau enggak nanti ini kapal diambil oleh raja yang zalim, diambil, dirampas karena kapalnya bagus. Kalau kita rusakin enggak diambil." Enggak ada pilihan bagi Khadir kecuali dua. Ini kapal bagus diambil atau menempuh kemudaratan, dirusak mudarat tapi selamat. Maka Khadir menempuh mudarat yang lebih ringan. Ya. Ini tentunya ketika kita tahu tidak ada alternatif. Syaratnya tidak tahu ada syaratnya adalah tidak ada alternatif yang lain yang membolehkan. Dan syaratnya di antara kedua, ya syaratnya perhatikan ini. Syaratnya pertama tidak ada alternatif lain. Yang boleh. Misalnya, tidak ada makanan kecuali babi atau anjing. Ya. Ternyata ada gorengan, ya makan gorengan lah. Misalnya. Kalau tidak ada kecuali babi anjing, ya sama-sama mudarat. Kalau ada gorengan, pilih gorengan. Jangan pilih. Tidak ada alternatif yang lain yang boleh. Yang kedua, bisa ditimbang mana yang lebih ringan. Kalau enggak bisa ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memiliki kemampuan. Tidak membebani luar kemampuan. Contoh misalnya, di kompleks kita ada pemilihan RT misalnya. Dua calon, satu orang baik, satu misalnya orang tidak sholat tapi dia baik, satu pemabuk misalnya. Kalau dia jadi Pak RT, dia panggil penyanyi dangdut, kemudian dia mabukkan situ, satunya enggak, dia enggak sholat tapi dia enggak begitu. Kita enggak ada pilihan, enggak ada pilihan ketiga, cuma dua ini yang jadi calon. Kita nggak mungkin ya, tetap kita harus pilih ketika itu karena kita anggota RT di situ dan kita bisa menimbang. Tidak ada alternatif. Jadi alternatif lain tidak ada. Yang kedua, kita bisa menimbang mana yang lebih ringan ya. Kita pilih tadi yang tidak mabuk-mabukan. Contoh. Ya. Tapi kalau ternyata calon kita cuma dua, satu tukang mabuk, satunya juga tukang mabuk, kita bingung mana. Ya sudah nggak usah milih kalau kita nggak tahu mana yang lebih ringan. Kalau ada alternatif lain ya silakan. Tapi karena kita nggak ada alternatif, calon cuma dua orang itu, misalnya ini syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak bisa menimbang, tinggalkan semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Ya, dalam beberapa kondisi kita nggak bisa milih, misalnya karena tidak ada database yang benar, sumber informasi nggak benar, sudahlah kita serahkan kepada Allah ya. Contohnya. Tapi secara kaidah mungkin. Kalau memenuhi persyaratan maka silakan dikerjakan. Yang keempat adalah yuhtamul dzarrul khas di daf'il am. Ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Contoh, ada seorang tukang nipu, kemana-mana nipu orang. Ada bikin kongsi dagang, nipu, ada investasi bohong. Ini orang kalau kita bongkar memberi mudarat kepada dia, kita akan bongkar aibnya.
Tapi kalau kita nggak bongkar, banyak orang ditipu. Kita dapat data sudah 20 orang dia tipu. Dia bohongin ya. Kita harus sebutkan meskipun dia mudarat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mudaratnya khusus buat dia. Kalau kita biarkan dia tidak dapat mudarat, tapi 20 orang, 30 orang, 100 orang dibohongin. Ini contoh. Jadi dijalankan kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Contoh tadi, misalnya ada seorang punya talang hujan. Dia kalau taruh di tanah dia becek. Tapi kalau dia talangnya dia arahkan ke jalan umum, banyak orang yang susah. Becek, kemudian mobil jadi kotor, semua jadi kotor, ya sudah masukin di rumahmu meskipun itu mudarat bagimu. Ya, kalau kau nggak punya jalan keluar, cuma ada 2 pilihan itu maka sudah mau diapain? Ditempuh kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Ini contoh sederhana. Yang kelima, yang terakhir ya. Sebenarnya banyak, tapi ini saya kasih contoh aja yang kelima. Menolak kemudaratan didahulukan dari mengambil manfaat. Contoh seorang wanita, misalnya dia ketika waktu sholat ternyata kalau dia berwudu di hadapan banyak orang, ya, akan terlihat auratnya. Ya. Tidak ada tempat khusus untuk dia bisa berwudu, tidak ada wanita yang menutupi dia. Kalau dia buka auratnya terlihat oleh banyak orang. Ya. Maka sebenarnya dia tunda, dia jamak sholat mungkin nggak ada masalah ya. Dalam kondisi demikian, misalnya ya. Kalau dia nggak bisa berwudu dalam kamar mandi, sementara semua orang lihat, ya contoh seperti itu. Atau contoh tadi, misalnya seorang ingin dapat manfaat sholat di masjid, ya sementara dia kena corona, terdakwa corona, sementara ada gejala, ya kemudian dia nekat, akhirnya bilang kamu ingin dapat manfaat sholat di masjid, enak, nyaman, dengar imam, pahala 27 kali lipat, tapi jangan sampai kau beri mudarat kepada orang lain. Maka menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat yang bisa mendatangkan kemudaratan. Ini saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaidah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Insyaallah barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya akan kita menuju ke sesi tanya jawab. Sudah banyak saya lihat pertanyaannya, semoga bisa dibacakan semua ya. Nah, pertanyaan pertama ini dari peserta kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar orang yang meninggal dunia karena keluar daerah ketika terjadi wabah meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah dengan sebab karena tidak taat kepada Rasulullah yang melarang ketika terjadi wabah di suatu daerah, maka yang di dalam tidak boleh keluar dan yang keluar tidak boleh masuk ke daerah yang sedang terjadi wabah. Barakallahu fikum. Fadol. Kita bilang aturannya demikian. Kalau terjadi suatu daerah tidak ada wabah, daerah lain ada wabah, maka jadi yang Rasulullah yang melarang. Ini berlaku jika masih bisa terkotak-kotakkan. Tapi ketika sudah merata semuanya, maka dihukum semua areal wabah ya. Apalagi terus terang menentukan hijau merah itu agak sulit ya. Karena bisa jadi satu kota dihubung itu hukum hijau, ternyata sebagian sini merah, sebagian kita nggak tahu. Pernah membahas ketika semua sudah terkena berarti dihukum satu areal ya. Tapi sebagaimanapun bagaimana kita berusaha. Kalau kita tahu misalnya contoh sekarang masih bisa terkotakkan Jakarta misalnya merah, maka dari daerah jangan ke situ. Jangan ke situ ya. Jangan ke situ kecuali benar-benar dia tahu sarana yang bisa menghindarkan dirinya seperti dia pakai APD dan yang lain itu tidak jadi masalah karena ini perkara yang ada mu'allal, ada ilahnya, ini perkara duniawi. Ada kita tahu sebabnya kalau kamu ke sana kamu akan mudah tertular. Tapi jika seorang dokter misalnya dia ke sana dan dia sudah memakai peralatan lengkap yang bisa, maka tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dikategorikan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah pada kasus tersebut yang sulit kita mengatakan intinya ya. Kita nggak tahu kondisi bagaimana orang tersebut, ya. Tapi jangan dia berusaha menyelisih sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi melarang dia, sekarang memang kita sulit mengatakan demikian karena di mana-mana memang areal terutama Jawa, Jakarta secara Jawa seluruhnya itu ya. Contohnya saya kemarin hampir ke Jogja. Saya hampir ke Jogja dan Jogja itu masih hijau. Ya.
masih hijau waktu itu. Ya, mungkin bukan hijau tua kali atau hijau muda yang mau tiba-tiba saya nggak jadi karena ada urusan, tahu-tahu jadi hitam. Ya, dalam waktu sekejap jadi apa? Hitam. Contoh maksudnya mungkin saya dari Jakarta pergi ke sana, saya dalam kondisi sehat ya, dan saya tidak tertular yang ke sana, ternyata sebelum ke sana tahu-tahu jadi hijau atau sebaliknya. Jadi sekarang kalau daerah Jawa boleh dikatakan semuanya merah ya, semuanya merah. Sehingga mungkin apa yang disampaikan tadi tidak berlaku lagi. Tapi kalau saya katakan misalnya Jakarta merah, misalnya kita di Banjarmasin ternyata masih hijau, maka jangan kita dari hijau ke merah, kecuali memang ada tugas khusus yang memang tidak bisa ditinggalkan, yang kemudian itu dia dengan protokol kesehatan ketat, dengan obat-obat yang dia mampu. Karena ini perkara duniawi, selama sebabnya bisa kita hadapi, maka tidak jadi masalah. Seperti dokter-dokter yang harus bertugas misalnya, mau tidak mau dia harus menjalankan tugas tersebut demi maslahat yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika ada yang berhutang dan sudah menahun, jika diingatkan selalu janji, dan janji, apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya barakallahu fikum. Repot ya kalau di sini. Kalau ada pihak berwajib yang bisa mengurusin bagus, tapi ya belum tuh bisa biayanya lebih besar. oleh karenanya Allah alam bisawab ya nasihati ya, ingatkan bahwasanya utang itu bahaya, di akhirat bahaya ya. Kalau enggak kasih ide bagaimana kalau kamu jual asetmu ya. Dan macam tidak jadi masalah, itu hak kita boleh nuntut ya. Paling enggak kita kalau memang dia enggak bisa ya sudah kita bersabar. Kita lihat orang tersebut. Kalau orang tersebut memang sulit, tidak mampu dan menahun, memang dia tidak mampu, ya sudah kewajiban kita bersabar. Tapi kalau kita lihat dia ternyata mampu, hidupnya royal, beli barang ini barang anu, ya kita boleh menuntut, kita boleh menekan ya. Kita bilang jual barangmu ya. Jangan sampai dia senang-senang di atas penderitaan kita. Tapi kalau ternyata dia memang susah dan dia tidak punya aset, wajib untuk kita bersabar. Kalau dia punya aset suruh jual ya. Kalau enggak ini enggak bisa itu enggak bisa, udah mending kita ikhlaskan aja ya. Mau daripada sakit hati, ya mending kita niatkan ke dapat pahala ya sudahlah. Allah alam bisawab. Mungkin ini dia mau melaporkan ke yang berwajib kali mungkin Ustaz. Apa boleh begitu Ustaz? Ya dilihat, kalau lihat tadi orang tersebut ternyata memang sulit, kita tidak boleh. Ya, dia dalam kondisi benar-benar tidak punya, kita tahu dia tidak punya, aset nggak punya. Dia sudah dalam kondisi sulit, kita jerumuskan lagi. Lain halnya kalau dia punya aset. Oh ya. Dia punya aset, boleh kita suruh jual. Dia punya rumah 3, dia punya mobil 2, enak jual. Enak aja punya mobil, kita nggak punya mobil. Dia senang-senang, kita susah. Kalau dia nggak punya, harus kita untuk bersabar ya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kata Allah, jika dia dalam kondisi sulit maka bersabar sampai dia dalam kondisi lapang. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari Dr. Satrio dari Malang ini. Terima kasih Ustadz. Di masa pandemi ini sering terjadi perdebatan di masjid antar jemaah dan takmir di masjid terkait shaf yang rapat atau renggang, pakai masker atau tidak bermasker. Ini menjadi masalah karena anggapan bahwa tata cara sholat yang sesuai atau tidak sesuai sunnah. Bolehkah kita menggunakan hadis ini sebagai dasar untuk saling mengingatkan? Ya, boleh. Dalam hal ini banyak hal. Jadi dibedakan antara kondisi normal dengan kondisi tidak normal. Contoh, dalam kondisi normal kita tidak bicara sholat, kita bicara tentang pengajian. Rapat harusnya rapat, dekat dengan ustadznya, jangan jauh-jauh, kan demikian harusnya. Sama dalam kondisi normal kita menangani orang sakit, harusnya kita junguk, kalau perlu kita taruh tangan kita doakan agar dia sembuh. Kalau dia meninggal kita mandikan, tapi itu semua tidak dilaksanakan. Makanya kita kalau mau komitmen, kita bilang kamu kalau mau komitmen, kamu sholat rapat, kamu juga ada orang meninggal, kamu mandiin. COVID, kamu mandiin, ya seperti itu. Kalau COVID semuanya sunnah, ya. Ini kita bicara kondisi tidak normal. Kalau normal ya kita harusnya jalankan semua. Kalau ada orang sakit, kamu datang tuh banyak orang sakit nggak ada yang jenguk, kamu jenguk. Sunnah jenguk sana jenguk, ya. Jenguk sana, kamu pegang, kamu doain, ya seperti itu. Ya. Kan tidak semua orang. Ada orang yang masya Allah dia dipegang, dia tawakalnya tinggi, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Oh datang ragu-ragu kena, akhirnya dia meninggal. Itu misalnya gitu contoh ya. Artinya kita bilang menjalankan protokol, orang bilang protokol syariat. Ya bukan cuma pada di sholat di masjid aja. Masalah orang sakit penting juga diperhatikan. Orang meninggal juga mayat harus dimandikan ya. Ketika kita beruzur di sana, ini juga ada uzurnya.
Lagi pula merapatkan tidak sampai pada derajat wajib ya. Kita semua ingin rapat ya. Tapi ketika ini perkara sunnah, ada mudarat yang lebih besar ya kita tinggalkan sunnah tersebut. Jadi kita punya kaidah meninggalkan kemudaratan diutamakan daripada mengambil manfaat. Manfaat kita menjalankan sunnah kan manfaat ya. Tapi kalau bisa menimbulkan mudarat kita tidak laksanakan sementara waktu. Nanti kalau sudah normal insya Allah kita kembali lagi ya. Sampai sekarang pengajian kita berhenti. Ya, kalau kita bikin pengajian besar-besaran rame-rame bikin. Kenapa tidak bikin? Seperti itu. Jadi banyak hal itu orang-orang lagi lagi COVID di rumah sakit IG didatangi semua nasihati, pegang doain semua dipegang. Yang meninggal mandiin kalau memang menjalankan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksud saya seorang mungkin dia punya pendapat sendiri, mungkin menurut dia COVID tidak ada, mungkin sebagian orang itu tidak percaya ada COVID, ya sudah. Kau menghargailah pendapat orang, menghargai pendapat orang yang merasa COVID itu ada. Apalagi itu pendapat jumhur mayoritas manusia. Kamu sendiri ya hargai pendapat orang lah. Ya. Jangan sampai kau beri mudarat kepada orang lain. Kalau mudarat untuk dirimu sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau bikin mudarat sama orang lain, urusannya panjang. Allah alam bisa. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga menjawab juga pertanyaan dari peserta yang senada pertanyaannya. Ya. Ada yang bertanya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Saya juga, misalnya saya kalau sholat, kalau saya tahu orang-orang semua sudah pada pada PCR semua, ya rapatlah, nggak ada masalah. Kita sama-sama sudah PCR, ngapain kita jauh-jauh? Masalahnya kan kita di masjid umum kita nggak tahu mana yang positif, mana yang enggak. Dan ada orang-orang yang tanpa gejala. Kalau kita di kompleks semua sudah sama-sama tahu, sama-sama PCR, sama-sama negatif, sholat aja ngapain kita jauh-jauh? Ya. Saya di rumah juga kalau sholat sama keluarga rapat kok, ya, karena saya tahu kita semua sudah PCR, itu negatif, rapat ngapain? Jadi kalau kita nggak tahu ya, tahu-tahu waktu ini positif kan ini, ternyata dia positif, kemudian kena kita pulang ke rumah kena orang tua kita, kan konyol namanya. Maaf nyela sedikit ya, boleh? Boleh. Ya. Prof, silakan Prof. Padahal kalau Jumatan hujan deras saja kita boleh sholat di rumah. Kenapa mereka tidak menganalogkan itu, Pak Ustadz? Sulit Pak, ini masalah fikih kita nggak bisa maksa Pak. Sudah mereka punya keyakinan, ya udahlah. Tapi hargai keyakinan kita gitu loh. Hargai keyakinan kita. Kau mau ke masjid, mau silakan, mau rapat silakan. Tapi hargai keyakinan kita. Karena sebenarnya orang kadang maksa. Kita nggak mau rapat, dia paksa rapat misalnya. Ente sudah PCR belum? Kalau belum, ya karena kebanyakan orang kena tanpa disadari. Saya kemarin baru telepon sama kawan, 5 orang di masjid kena semua satu meninggal dunia. Kenapa? Ada satu yang gejala dia tetap aja ke masjid. Dia bergejala dan dia muda. Akhirnya yang kena yang tua meninggal, kasihan. Iya, nah, masalahnya sekarang kita mesti suudzon karena kita nggak tahu, kita anggap positif. Ya. Ya enggak apa-apa, kita seudon beralasan karena virus tersebar dengan banyak. Paling tidak kan dengan menjaga jarak kita sama-sama santai. Iya, dan sholat sah. Kecuali pernyataan sholat tidak sah. Itu lain cerita. Ini sholat sah kok. Sholat sah, nggak ada masalah. Cuma kurang sempurna, oke. Jadi kan ada masalah yang kita kejar masalahnya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya Ustaz, apabila ada seorang tetangga yang sedang membangun sebuah ruko tanpa izin membongkar atap rumah orang lain agar bisa memasang tiang, padahal atap tersebut masih diperkarakan sendiri. Bongkar pasang milik orang tanpa izin, apakah ini termasuk bentuk kemudaratan? Itu namanya kurang ajar itu. Gimana rumah orang di otak-atik? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini bukan orang ngerti, nggak usah pakai dalil, kita pakai etika saja tidak boleh. Ya, apalagi pakai dalil. Nggak usah pakai dalil, etika orang Indonesia nggak benar. Rumah orang yang di otak-atik gimana ceritanya? Nggak boleh ya. Baik, saya lanjutkan. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, namun orang tersebut tidak mau memaafkan? Resiko, makanya atau itu resikonya. Resikonya. Atau orang yang kita zalimi atau yang orang terzalimi telah meninggal, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Itulah makanya repotnya kita kalau lagi punya salah orang yang masih hidup, segera kita cari keridhaannya. Caranya kita serius, kasih kirim hadiah, beri pemberian sama dia. Orang dikasih hadiah, orang di pemberian hatinya bisa luluh ya.
Insya Allah orang Indonesia baik-baik, bukan orang yang dendaman. Insya Allah ya. Kita kasih hadiah, kata-kata baik, kirim hadiah sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, insya Allah minta maaf dia kasih. Tapi kalau kita ego-egoan, sungkan minta maaf, dia meninggal dunia repot. Kalau kita minta maaf ternyata tidak memaafkan, ya sudah, urusannya di akhirat selesai. Kita cuma bisa mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah serius minta maaf sama dia tidak maafkan. Maafkanlah aku ya Allah. Serahkan urusan kepada Allah. Tapi dia punya hak tidak maafkan. Dia bilang, saya urusan di akhirat. Bisa saja, terserah dia. Ya, makanya kita jangan cari masalah sama orang lain. Kalau kita punya salah orang lain, segera minta maaf. Jangan ragu-ragu kita menjatuhkan harga dirinya, kita menuduh dia yang tidak, ya. Kita mengambil hartanya, kita menzalimi dia, segera minta maaf ya, sebelum maut menjemput kita atau menjemput dirinya. Allah alam bisawab. Mungkin terakhir Dr. Bobby. Baik, satu pertanyaan terakhir ya. Pak Zaki mau bertanya? Boleh. Nanti Profesor satu kali lagi. Silakan. Berarti Pak, silakan Pak. Ya, silakan. Prof, silakan Pak. Boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas tausiahnya yang menurut saya ini memang penting pada saat-saat sekarang ini. Nah, tadi Pak Ustadz menyinggung masalah merokok tadi yang cerita di haji ya. Padahal kita sudah tahu bahwa rokok itu membawa mudarat baik buat kita maupun lingkungan. Sudah jelas itu dari penelitian dan sebagainya. Apakah MUI misalnya berani membuat bahwa merokok itu haram? Saya tidak tahu ya mereka. Ya seharusnya kalau berdasarkan dalil harusnya haram ya. Harusnya haram ya. Tapi saya nggak tahu fatwa yang berlaku sekarang. Saya juga tidak ada connect sama MUI. Apakah ada pertimbangan mereka? Wallahu alam bisawab. Saya nggak tahu, Prof. Terus yang kedua itu Pak Ustadz, kalau kita ngebut itu maksudnya juga dibikin fatwa haram kan menurut hadis tadi, merugikan mudarat dirinya sendiri maupun orang lain kan. Dan itu dikeluarkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama ini ijtihad, tapi sebagian ulama mengatakan siapa yang membawa mobil sampai lebih dari 50-170, ada yang memberi hukum bahwa ini hukum bunuh diri, ada. Tapi saya bilang itu tidak tepat fatwa tersebut. Cuma ada fatwa yang tegas seperti itu. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Di antara bentuk kebinasaan bawa mobil misalnya 220 lebih daripada yang seharusnya membuat takut orang, membuat orang ketakutan dan dia juga rawan. Kalau terjadi kecelakaan, dia masuk dalam ayat itu jelas. Itu jelas maksud. Tapi apakah dia masuk dalam hukum bunuh diri atau tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bukan hukum bunuh diri, karena dia tidak bermaksud bunuh dirinya. Cuma dia menempuh sebab-sebab yang bisa membuat dia mati. Nah, artinya konyol. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Tapi demikian saja para dokter, para guru yang saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.